Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kota api bersemangat. Markisdom api Arden ramai hari ini. Mereka mendapat kabar bahwa Pangeran Sueying akan kembali. Pangeran Sueying telah pergi dari susunan teleportasi. Dia akan segera mencapai Markisdom. Berita itu berlalu sangat cepat. Di pintu masuk Markisdom, semua tetua telah tiba termasuk Ying Sang Laihu dan Rong Xinglan. Semua dari mereka melihat ke depan dengan kegembiraan. Markis Ardenfire bahkan muncul secara pribadi di pintu masuk Markisdom. Adapun murid-murid lain dalam Markisdom, mereka ada di sini lebih awal bahkan Ying San Zongfu, putra Chan Yuyanzhen, telah datang. Laihu, putramu ini luar biasa. Saya pernah mendengar bahwa dia telah melewati tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan. Sudah berapa lama dia memasuki agama suci awan selatan? Kemampuan dan bakat pemahaman ini. Dia benar-benar luar biasa, benar-benar mencengangkan. Di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi raja yang diberikan. Pada saat itu, klan Yingsan kita akan memiliki 2 raja yang diberikan. Para tetua yang biasanya angkuh saat ini sedang berbicara dengan antusias dengan Yingsan Laihu. Yingsan Laihu hanya tersenyum. Dia menggigit bibirnya. Menyenangkan, menggembirakan. Perasaan dihormati ini memuaskan Yingsan Laihu. Dia kembali. Sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang berani mengobrol atau membuat keributan. Mereka sedang menonton ketika seorang pemuda tampan berjubah putih terbang dengan seorang pria berjubah hitam mengipasi dirinya sendiri. Tian Yizi, petugas wanita Yan Yu, 2 serigala awan aliran hitam, dan bawahan lainnya juga mengikuti di belakang mereka. Mereka telah mendengar tentang siapa pria berjubah hitam yang mengipasi dirinya itu, Senior Zibai, terkenal yang berasal dari keluarga leluhur, juga dikabarkan menjadi pelayan sihir alam primal chaos yang kuat. Statusnya lebih tinggi dari para tetua klan biasa. Dia memang Pangeran Sueying untuk membuat hamba sihir primal chaos menjadi pelindungnya. Kapan aku bisa memilikinya sebagai pelindungku juga? Diperlakukan begitu megah oleh semua orang adalah sesuatu yang saya tidak keberatan mati untuk itu. Petik 2. Mereka semua menonton dengan rasa iri. Ketika Sueying melihat kerumunan orang menyambutnya di pintu masuk Markisdom, dia segera bergegas dan berteriak, "Kakek Markis, Ibu, Ayah." Hahaha, Sueying, kamu telah sangat meningkatkan reputasi klan Yingsan kami. Saya sudah mendapatkan transmisi dari beberapa teman saya, memberitahu saya bahwa Anda telah berhasil melewati tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan. Markis Ardenfire berkata dengan penuh semangat. Dia senang. Teman-teman lamaku itu telah menyebutkan bahwa mungkin saja bagimu untuk menjadi raja yang diberikan di masa depan dengan kemampuan pemahamanmu. Tetapi Anda harus ingat untuk tidak berpuas diri. Lagi pula, Anda belum mencapai ranah primal chaos sekarang. Petik 2. Sueying mengerti. Sueying menjawab. Markis Ardenfire mengangguk sambil tersenyum, ayo pergi. Kami telah menyiapkan perjamuan di dalam Markisdom untuk memberi selamat kepada Anda karena menjadi murid batin serta melewati tingkat ke-6. Berbicara tentang itu, aku bahkan bukan murid dari agama suci awan selatan. Ada sangat sedikit murid resmi dari agama suci awan selatan. Bahkan lebih sedikit murid yang datang dari dalam negeri. Biasanya, mereka akan menjadi jenius besar, atau raksasa primal chaos dengan garis keturunan kosong. Secara alami, mereka yang kuat seperti Ibu Tua Yingsan telah diundang untuk menjadi tetua dari agama suci awan selatan. Adapun Markis Ardenfire, dengan kekuatannya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua. Agama suci awan selatan, pada kenyataannya, juga merupakan negara yang melindungi agama untuk negara awan selatan. Dengan 3 dewa kosmos dan banyak raja yang diberikan, mereka dianggap sebagai bagian dari agama suci awan selatan. Sementara Sueying berpartisipasi dalam pesta perayaan Markisdom, dalam keluarga leluhur Yingsan. Angin kencang bertiup kencang. Di atas puncak gunung bersalju. Ibu tua Yingsan duduk bersila di atas batu besar. Kesadarannya telah menyatu dalam satu entitas dengan seluruh klan Yingsan, napasnya menyatu dengannya. Pada saat ini, klan Yingsan sadar. Ibu tua, pangeran telah kembali ke Markisdom. Kemarin malam, dia menghadiri perjamuan yang disiapkan oleh Fan Tianchong dari klan Fan. Pelayan sihir Zibai melaporkan semua yang terjadi baru-baru ini. Ceritakan padaku secara detail, dan aku akan mendengarkan mereka. Ya, selama perjamuan, ada seorang pelindung yang menantang pangeran. Ibu tua Yingsan sedang mendengarkan laporan pelayan sihir Zibai. Mendengar bagaimana Sueying mengungkapkan keterampilan tempur hebat Sueying membuatnya menyeringai.
Bagus. Dia tidak bergantung pada tubuh suci awan selatan. Sebaliknya, wilayahnya telah mencapai tahap yang cukup. Selanjutnya, dia telah mengadaptasi gaya suci 12 awan selatan ke dalam teknik tubuhnya sendiri. Keterampilan pemahaman ini benar-benar menakutkan. Tapi semakin menakutkan, Ibu tua Yingsan akan semakin bahagia karena dia adalah murid dari klan Yingsan. Klan Yingsanku akhirnya melihat seorang jenius mutlak muncul. Ibu tua Yingsan sangat gembira. Tapi apa yang dia tidak tahu? Apakah itu dalam rencana Sui Ying? Dia ingin mengukir dirinya sebagai talenta paling luar biasa di seluruh Southern Cloud Nation. Dia tidak punya pilihan. Sui Ying tidak ingin menahan diri dan tidak mengungkapkan keahliannya. Tapi dia harus santai juga untuk tetap lebih lemah dari talenta yang paling menantang surga di 6 negara kuno yang besar. Benar-benar ada beberapa jenius yang berasal dari 6 negara besar kuno yang tampak lebih dibesar-besarkan daripada Sui Ying. Tapi Sui Ying curiga bahwa para jenius itu mungkin bereinkarnasi. Oleh karena itu, lebih baik baginya untuk sedikit mengendalikan dirinya, cukup menjadi jenius teratas di Southern Cloud Nation. Setelah perjamuan, dia meminta bantuan Fan Tianchong. Dia berusaha untuk melihat ujung tombak harta karun rahasia yang tidak lengkap di dalam toko Fan Clan. Pelayan sihir Zibai melanjutkan. Sebuah ujung tombak harta karun rahasia yang tidak lengkap? Ibu tua Yingsan merasa bingung. Ya, pangeran sangat menyukai ujung tombak harta rahasia itu. Ketika dia pertama kali datang ke negara awan selatan, dia jatuh cinta padanya. Saya pernah mendengar bahwa harta rahasia yang tidak lengkap ditinggalkan oleh seorang ahli yang kuat dari sebelum perang pertama bangsa kuno, Scarlet Cloud Paragon Master. Saat itu, manajer toko klan Fan tidak mengizinkan pangeran untuk meneliti ujung tombak itu. Kali ini, pangeran benar-benar memegang ujung tombak selama 4 jam penuh sebelum akhirnya melepaskannya. Pada hari kedua, dia kembali ke Arden Fire City. Ibu tua Yingsan merasa sangat bingung sekarang, dia sangat menyukai harta rahasia yang tidak lengkap itu. Ya, ketika dia berkeliling pasar barang berharga negara awan selatan, pangeran tetap melihat ujung tombak itu paling lama. Menurut pendapat saya, alasan mengapa pangeran berpartisipasi dalam perjamuan klan Fan dan mengalahkan pelindung itu sambil mengungkapkan keahliannya adalah demi mendapatkan bantuan dari Fan Tianchong. Setelah itu ketika Fan Tianchong mengizinkan pangeran untuk mencarinya jika pangeran memiliki masalah, pangeran segera meminta bantuannya untuk melihat ujung tombak itu. Pelayan sihir Zibai selalu mengikuti Sui Ying. Oleh karena itu, ia dapat mengamati tindakan dan perilaku pihak lain dengan jelas. Dia bisa merasakan bahwa Sui Ying menginginkan ujung tombak harta rahasia yang tidak lengkap itu dari lubuk hatinya. Oh, ibu tua Yingsan tenggelam dalam pikirannya. Southern Cloud Capital, pasar barang berharga, sebelum toko Fan Clan. Seorang nenek tua datang. Jarang ibu tua datang ke tempat kita. Laki-laki tua gemuk itu keluar secara pribadi hanya untuk menyambutnya. Ada tingkat kekuatan yang berbeda antara raja yang diberikan, dan ibu tua Yingsan jelas dianggap kuat di levelnya. Ibu tua Yingsan mengangguk. Dia langsung memasuki toko. Segera, mereka tiba di lantai 3. Ibu tua Yingsan tiba sebelum ujung tombak harta karun rahasia yang mengambang tidak lengkap itu. Adegan masa lalu samar-samar berkedip di matanya. Dia melihat bagaimana di malam sebelumnya, pemuda berjubah putih itu telah memegang ujung tombak untuk waktu yang lama, menyebabkan ujung bibir ibu tua Yingsan menunjukkan tanda-tanda seringai. Ini adalah harta rahasia yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh Scarlet Cloud Paragon Master? Kata ibu tua Yingsan. Ya, ibu tua, Pangeran Sui Ying dari klan Yingsanmu telah datang dan melihatnya sebelumnya. Pria tua gemuk itu terkekeh. Harga, kata ibu tua Yingsan. 500 juta kristal kosmos. Laki-laki tua gemuk itu mengangkat 5 jari dan menyeringai. Harga terendah, kata ibu tua Yingsan. Ibu tua adalah VIP dari klan penggemar saya, dan master klan saya telah memberi perintah sebelumnya, jadi tentu saja saya tidak akan berani menggertak ibu tua. Klan telah memberi perintah bahwa harga terendah adalah 300 juta kristal kosmos. Tidak mungkin bagiku untuk pergi lebih lama dari itu, kata laki-laki tua yang gemuk itu. Ibu tua Yingsan dengan lembut mengangguk. Dia jelas. Sebagian besar harta rahasia yang dijual di toko Fan Clan memiliki harga batas lebih rendah yang berbeda dari jumlah yang dilaporkan. Beberapa 80-90% dari harga yang dilaporkan, dan jarang harta mencapai 60% dari harga yang dinyatakan. Harta karun rahasia yang tidak lengkap ini telah mencapai harga batas 60%. Bagus. Saya menginginkannya, ibu tua Yingsan mengangguk. Bagus, pria tua gemuk itu berkata,
Saya ingin tahu apakah Anda berencana untuk membeli menggunakan kristal kosmos atau harta karun? Harta karun, kata Ibu Tua Ying San. Menjadi seorang ahli, setelah bertualang di luar dan membunuh orang lain, sebagian besar harta dan bahan telah digunakan untuk dirinya sendiri. Siapa yang akan benar-benar berpegang pada beberapa ratus juta kristal kosmos bersamanya? Mungkin beberapa dewa kosmos yang kuat mungkin melakukannya, tetapi Ibu Tua Ying San tidak berani menjadi begitu mewah. Hah, Ibu Tua Ying San melambaikan tangannya, menyebabkan senjata antar jemput hitam muncul. Laki-laki tua yang gemuk itu mengambilnya dan dengan hati-hati mengamatinya. Dia kemudian melihat ke atas, itu bisa dijual paling banyak 210 juta kristal kosmos. Ibu Tua Ying San mengerutkan kening sebelum melambaikan tangannya, menyebabkan banyak fragmen bahan berharga muncul, totalnya ada 10. Laki-laki tua gemuk dengan hati-hati melihat dan menghitung sebelum melihat ke atas, kamu masih kekurangan 20 juta kristal kosmos. Masih kurang? Ibu Tua Ying San mengerutkan kening. Kita masih harus menjualnya setelah membelinya? Kami tidak tahu berapa lama itu akan tetap di tangan kami, sehingga harga beli tentu saja akan lebih rendah dari harga jual. Pria tua gemuk itu terkekeh. Ibu Tua Ying San melambaikan tangannya lagi, menyebabkan total 20 juta kristal kosmos terbang keluar. Dia tidak memiliki terlalu banyak harta yang tidak berguna bersamanya. Yang paling mahal telah digunakan untuk dirinya sendiri. Kali ini, dia masih bisa membayar jumlahnya setelah mengumpulkan banyak harta yang dia miliki. Bagus, bagus, bagus. Laki-laki tua yang gemuk menerimanya dan tersenyum. Tombak harta karun rahasia ini akan menjadi milik ibu tua mulai sekarang. Hah. Laki-laki tua yang gemuk itu menyimpan semua harta karun itu. Pada saat yang sama, dia merilis arai terlarang. Ujung tombak harta rahasia itu juga terbang ke Ibu Tua Ying San. Ibu Tua Ying San mengulurkan tangannya dan meraihnya. Baru kemudian senyum muncul di wajahnya. Meskipun dia telah membayar begitu banyak, dan Ibu Tua Ying San telah menggertakkan giginya saat melakukannya, bahkan menjual senjatanya, Flying Cloud Shuttle Ibu Tua Ying San masih merasa relatif bersaing. Karena klan Ying San jarang memiliki murid yang luar biasa seperti itu. Segala macam sumber daya akan mengalir lama ke Sui Ying dengan bakatnya jika dia adalah murid dari klan yang menakutkan seperti klan Fan. Tidak mungkin bagi saya, seorang nenek tua, untuk membandingkan dengan klan besar itu. Saya juga harus mencoba yang terbaik untuk melakukan sesuatu untuk anak kecil ini. Sangat mungkin bagi Sui Ying untuk menjadi raja yang diberikan di masa depan, Ibu Tua Ying San menantikannya. Kota api bersemangat, Marquis Dome. Perjamuan yang diadakan saat ini di Marquis Dome ramai dengan aktivitas. Marquis Ardenfire duduk di posisi kepala, dan Sui Ying duduk satu tempat di bawah kirinya. Di sebelah kanannya duduk Chun Yuwei yang berinisiatif untuk bergegas. Hah! Sosok nenek tua mengembun dari ilusi, muncul di dalam aula istana. Semua tetua di aula istana termasuk para murid berdiri. Marquis Ardenfire yang duduk di posisi kepala adalah yang pertama berdiri. Dia turun membungkuk, leluhur tua. Ibu tua, Chun Yuwei juga membungkuk. Leluhur tua, Sui Ying berteriak, seluruh tempat dipenuhi dengan salam hormat dari leluhur tua. Semua tetua, murid, Ying San Laihu, Rong Xinglan, dan lainnya sangat sopan. Ibu tua Ying San adalah akar fondasi dari klan Ying San. Dia terkekeh saat dia berjalan menuju Sui Ying, rekan kecil Sui Ying. Cukup baik bagimu untuk melewati tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan begitu cepat. Tetapi Anda tetap harus berkultivasi dengan benar. Setelah mengunjungi ibu kota, Anda harus tahu bahwa kekuatan kecil Anda masih terlalu kurang. Petik 2. Sui Ying mengerti. Sui Ying menjawab. Ibu tua Ying San mengeluarkan gelang, berkultivasi dengan benar kalau begitu. Saya akan menunggu hari Anda menjadi raja yang diberikan. Mengatakan bahwa ibu tua Ying San berbalik dan pergi. Sui Ying menerima harta penyimpanan. Saat dia memeriksanya, ada ujung tombak sederhana yang mengambang di dalamnya. Ujung tombak telah menyebabkan banyak riak spasial terbentuk di dalam ruang penyimpanan harta karun. Ini, Sui Ying mendongak dengan kaget. Dia hanya melihat sosok ibu tua Ying San berangsur-angsur menghilang. Merasakan ujung tombak itu mengambang di dalam harta karun, Sui Ying merasa rumit saat ini. Meskipun dia telah bereinkarnasi ke Realm Heart Gridland, Sui Ying masih lebih khawatir tentang istri dan anak-anaknya di Primal Chaos Void. Di dalam hatinya, Primal Chaos Void adalah akarnya. Sui Ying selalu berpikir untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat.
Tidak peduli apakah itu memahat dirinya sebagai seorang jenius mutlak atau bergabung dengan agama suci awan selatan, semuanya dilakukan agar dia dapat meningkatkan fondasinya dan meningkatkan kepastiannya untuk menjadi dewa kosmos. Justru karena dia bisa kembali ke kampung halamannya setelah menjadi dewa kosmos. Dalam rencana Sue Ying, ketika dia mempelajari teknik avatar di masa depan, sebagian dari mereka akan kembali ke kampung halamannya, meninggalkan hanya sebuah avatar di tanah besar hati alam, yang akan mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan kekuatannya. Itu untuk membiarkan dirinya menghadapi iblis penghancur dengan lebih baik dan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk membunuh guru suci itu. Sue Ying berusaha menemukan cara untuk menghadapi malapetaka kiamat besar di dalam kehampaan kekacauan utama. Adapun Realm Heart Gridland, dia awalnya mengira itu hanyalah tempat kesempatan baginya untuk tumbuh lebih kuat. Tidak apa-apa baginya untuk sedikit membantu klan Yingsan, ibu, dan saudara perempuannya dan itu akan baik-baik saja. Tapi saat ini, Ibu tua Yingsan, pikir Sue Ying. Ibu tua Yingsan berada di peringkat depan di antara raja-raja yang diberikan di negara awan selatan. Itu tidak diragukan lagi adalah eksistensi dengan kekuatan tingkat ke-10 dan seseorang yang bisa bertarung melawan Dewa Kosmos. Oleh karena itu, dia berani bertarung langsung melawan klan Qianyi dari negara kuno Bunga Bulan. Selain perlindungan vital yang diberikan oleh Raja Awan Selatan kepada para pembantu utamanya, klan Qianyi tidak bisa berurusan dengan Ibu tua Yingsan. Mencapai level ibu tua, dia seharusnya tidak memikirkan bagaimana aku bisa membantunya di masa depan kan, pikir Sue Ying. Lagi pula, dengan menyimpulkan dari potensinya, orang lain hanya akan berpikir bahwa dia bisa menjadi raja yang diberikan tingkat ke-9, dan itu sudah luar biasa. Adapun tingkat ke-10, terlalu sulit. Hanya dirinya sendiri yang mengerti bahwa dia memiliki peluang besar untuk mencapai tingkat ke-10 Primal Chaos. Meski begitu, itu hanya akan sebanding dengan ibu tua Yingsan. Adapun menjadi dewa kosmos, Sue Ying jelas bahwa itu bukan tugas yang mudah bahkan di Realm Heart Gridland. Sejarah Realm Heart Gridland lebih panjang dari Primal Chaos Void, namun hanya memiliki beberapa dewa kosmos ini. Fan Tianchong dari Fan Clan dianggap jenius mutlak dan secara signifikan dipelihara oleh klan. Namun dia hanya berakhir di tingkat ke-10. Apakah dia melakukan ini hanya karena aku adalah murid dari klan Yingsan? Pikir Sue Ying. Pengekangan garis keturunannya. Cinta dan perhatian untuk semua keturunan dalam klan. Sue Ying dapat merasakan kepedulian dan cinta yang ditunjukkan oleh ibu tua Yingsan tanpa mengharapkan balasan dari keturunannya, serta harapan yang dia miliki untuk para junior yang berubah menjadi naga di masa depan. Tentu saja aku tidak akan mengecewakanmu, pikir Sue Ying. Emosi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia lukis di dalam hatinya. Setelah perjamuan, Sue Ying kembali ke tempat tinggal guanya. Yingsan Laihu dan Rong Xinglan sangat bersemangat. Ayah ibu, Sue Ying berkata, saya sedang bersiap untuk memasuki kultivasi tertutup hari ini. Saya telah memperoleh banyak kitab suci dalam agama suci awan selatan, dan ingin menenangkan diri dan berkultivasi dengan benar. Kali ini, saya mungkin tinggal di pintu tertutup selama beberapa waktu. Waktu yang sangat lama. Kami mengerti, Yingsan Laihu mengangguk deras. Pihak lain akan menjadi markis yang diberikan. Rong Xinglan mengangguk juga. Putranya telah melewati tingkat ke-6 Istana Dewa Yuan. Menurut hukum negara awan selatan, melewati tingkat ke-7 berarti seseorang akan menjadi markis yang diberikan. Zibai, Penatua Tian. Sue Ying menoleh ke para pelindung dan memberi perintah, jika tidak ada hal penting, jangan ganggu aku. Baiklah. Pelayan sihir Zibai dan Tian Yizi mengakui. Sue Ying kemudian memasuki pagoda Dewa Kekosongan. Melihat pemuda berjubah putih yang memasuki pintu masuk pagoda Dewa Kekosongan, para pelindung dan pelayan itu merasa sedih. Kemungkinan pangeran mereka akan menjadi markis yang diberikan ketika dia meninggalkan kultivasi tertutup. Itu mengerikan, markis yang diberikan. Itu adalah sesuatu yang mudah dicapai oleh pangeran mereka. Mungkin perkataan itu benar, bahwa pangeran mereka mungkin akan menjadi raja yang diberikan di masa depan juga. Di dalam pagoda Dewa Kekosongan, Sue Ying duduk bersila di atas batu besar yang mengapung. Mari kita lihat baik-baik tombak ini. Sue Ying sedikit bersemangat saat dia membalik tangannya, mengeluarkan tombak itu. Dengan pikiran, tubuh tombak dan ujung tombak mulai berputar bersama. Banyak susunan terlarang di dalamnya diaktifkan, dan tubuh tombak dan ujung tombak segera dipisahkan. Dengan membalik tangannya, dia menyimpan ujung tombak ungu yang memancarkan aura biadab berdarah.
Sikap yang dipancarkan oleh ujung tombak ini sangat bagus, tetapi pada kenyataannya, itu tidak ditempatkan di mata Sue Ying. Menurutnya, tubuh tombak keabu-abuan yang tampak sederhana ini jauh lebih berharga daripada ujung tombak ungu. Hah! Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan ujung tombak yang diberikan kepadanya oleh ibu tua Ying San. Tidak mudah mendapatkan ini. Sue Ying melihat ujung tombak yang tampaknya sederhana ini. Hanya melalui beberapa riak kosong yang terdistorsi yang dipancarkan dari ujung tombak, keunikannya dapat dicontohkan. Jika bukan karena ibu tua, saya harus menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan beberapa ratus juta kristal kosmos. Sue Ying kemudian mengeluarkan pikiran. Weng! Ujung tombak sederhana dan tubuh tombak sederhana ini mulai menyatu menjadi satu. Pada titik di mana mereka terhubung, banyak jejak mistis diaktifkan. Weng, keduanya secara alami digabungkan menjadi satu. Setelah itu, semua jejak mistis pada tombak menyala, menyebabkan kekosongan di sekitarnya beriak. Suara dering besar terdengar di pagoda Dewa Kekosongan. Tombak yang menemani Scarlet Cloud Paragon Master dalam perjalanannya melintasi Realm Heart Gridland sekali lagi mendapatkan kembali penampilan aslinya. Karena itu adalah senjata senior Scarlet Cloud Paragon Master, sebut saja Scarlet Cloud God Spear, pikir Sue Ying. Kesadarannya kemudian mulai meresap untuk memeriksa seluruh tombak. Hong! Tangga pusaran hitam besar berputar ke bawah. Tangga pusaran yang canggih dan mendalam ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, dan ketiga bagian itu akhirnya bertemu pada satu titik. Sebelumnya, Sue Ying telah memahami tubuh tombak dan ujung tombak secara terpisah. Dia hanya menyimpulkan seperti apa jejak lengkapnya. Sekarang setelah dia melihat penampilan lengkapnya, dia menemukan bahwa itu lebih sempurna daripada yang dia bayangkan. Haha, waktunya untuk menerobos dulu. Sue Ying tertawa terbahak-bahak. Dengan pikiran. Hong! Garis darah kosong di dalam tubuhnya diaktifkan. Itu langsung menerobos ke alam primal chaos. Pada saat itu, pusaran energi dunia yang luas terbentuk. Itu mirip dengan lubang hitam di mana energi dunia memancar ke dalam tubuh Sue Ying. Itu menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan kualitatif. Garis darah di tubuhnya menjadi lebih terkonsentrasi di sampingnya. Dari sana, garis keturunannya sekarang berada di alam primal chaos. Bahkan garis keturunan kosong Dewa Kosmos di tubuhnya telah digunakan untuk memelihara garis keturunannya sendiri. Meskipun itu juga berarti bahwa jalur kultivasi garis keturunannya telah berakhir di sini. Dewa Kosmos, menurut hukum dan sistem misteri yang mendalam, dapat mengendalikan seluruh hukum kosmik. Setiap Dewa Kosmos akan memiliki pencapaian yang berbeda bahkan jika mereka maju menggunakan jalur Dao yang sama. Misalnya, Monarch Nine Cloud dan Void Primogenitor keduanya berkembang menggunakan Dao of the Void. Namun demikian, kesenjangan di keduanya sangat besar. Bahkan Dao of the Void antara Southern Cloud King dan Scarlet Cloud Paragon Master sangat berbeda. Dan keempatnya memiliki jalan yang berbeda. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa menyerap kristalisasi dari kebijaksanaan senior. Langkah terakhir masih harus diambil oleh kultivator itu sendiri. Hukum kosmik. Itu tidak lagi dipengaruhi oleh hukum tertinggi. Hukum kosmik yang lengkap adalah satu dengan banyak sekali keberadaan. Oleh karena itu, hukum kosmik yang dia pahami akan berlaku baik di Realm Heart Gridland maupun di kekosongan primal. Tidak seperti tingkat yang lebih rendah seperti Mirage dan alam ilusi atau pemahaman kosong, mereka berasal dari dunia asal yang berbeda dan sangat dipengaruhi. Untuk selanjutnya, Sue Ying harus berkultivasi dari awal. Semakin rendah levelnya, semakin besar Dao akan dipengaruhi oleh hukum tertinggi. Hukum kosmik dapat berdiri sendiri di luar hukum tertinggi. Adapun mereka yang berada di level Master Suci, mereka mencari target yang lebih tinggi. Hong gelombang. Tubuh Sue Ying menerobos. Jiwanya dengan cepat berubah besar di bawah makanan ini. Dia menundukkan kepalanya dan beralih ke tombak. Meskipun dia menerobos ke alam primal chaos, dia tidak berencana untuk mempublikasikannya. Dalam rencananya, Sue Ying akan berada di pintu tertutup untuk waktu yang sangat lama. Ketika dia keluar, dia akan mengatakan bahwa dia telah mencapai alam primal chaos setelah berkultivasi selama ratusan juta tahun. Setidaknya dia akan diklasifikasikan sebagai dalam batas seorang jenius mutlak. Untuk mencapai alam primal chaos hanya dalam 5 juta tahun, pada akhirnya terlalu menantang surga. Selama dia tidak keluar, tidak ada yang lebih bijaksana. Sue Ying menerobos lebih dulu untuk memperkuat jiwanya. Jiwa di alam primal chaos akan memungkinkan dia untuk berkultivasi lebih cepat daripada. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.